Wabah infeksi bakteri E. coli yang tersebut berasal dari burger McDonald telah terjadi menyebar di dalam beberapa negara bagian Amerika. Kondisi ini memicu perasaan khawatir pasca beberapa jumlah korban mengalami gejala kritis yang mana diduga terkait dengan menu tersebut. Menurut laporan Badan Pengawas Jalan Keluar serta Makanan Amerika Serikat, juga Pusat Pengendalian Lalu Pencegahan Penyakit Wabah E. coli ini diduga disebabkan sebab wabah Bombay pada burger McD yang digunakan dipasok oleh perusahaan pemasok bawang yang berbasis dalam California, Taylor Farms. Dilansir dari CNN hari Sabtu, tercatat 75 orang jatuh sakit, kemudian 1 orang meninggal dunia oleh sebab itu infeksi bakteri ini, di mana persoalan hukum ini sedikitnya terjadi di area 10 negara bagian. Jenis bakteri yang digunakan menyebabkan wabah ini adalah E. coli. Dengan jenis E. coli tertentu yang tersebut sudah menjadi berita. Kelompok yang digunakan paling cenderung rentan adalah lansia juga anak-anak, kata dokter penyakit menular anak pada Mayo Clinic Children's Center di tempat Rochester, Minnesota, Dr. James. Meskipun E. coli sangat umum kemudian dapat menyebabkan beberapa permasalahan kesehatan termasuk infeksi saluran kemih, kemudian flu perut, strain khusus ini sanggup menyebabkan gejala gastrointestinal, mulai dari kram perut, juga muntah yang dimaksud harus diwaspadai. Beberapa orang juga dapat mengalami demam, juga akhirnya mengalami dehidrasi lantaran tidaklah sejumlah makan atau minum ketika diare. Kabar baiknya adalah meskipun terkadang dapat parah, kebanyakan orang yang dimaksud terkena E. coli 0157H7 sembuh dengan sendirinya. Sambungnya, E. coli sendiri merupakan jenis bakteri umum yang tersebut hidup dalam usus manusia lalu hewan, tetapi beberapa E. coli dapat menghasilkan orang sakit. Orang dapat terinfeksi pasca menelan E. coli dari makanan atau air yang digunakan terkontaminasi atau melalui kontak dengan hewan, lingkungan, atau orang lain tempat bakteri yang dimaksud berada. Bersin terjadi pada waktu tubuh merasakan sesuatu di tempat hidung yang seharusnya tiada ada. Biasanya, beban ini sebagai serbuk sari, debu, bakteri, kotoran, atau asap. Nah, dengan bersin, hal ini menjaga dari Anda jatuh sakit atau terluka akibat benda-benda yang dimaksud masuk ke hidung. Saat partikel asing masuk ke hidung, partikel yang dimaksud dapat berinteraksi dengan rambut halus lalu lapisan kulit halus yang mana melapisi saluran hidung. Saat lapisan hidung merasakan zat asing, maka hidung mengirimkan sinyal listrik ke otak yang mana memerintahkannya untuk membersihkan hidung. Sementara pada waktu otak memberitahu tubuh bahwa telah waktunya bersin, tubuh mempersiapkan diri untuk kontraksi semata-mata di beberapa detik. Lidah bergerak ke langit-langit mulut, otot-otot menegang, kemudian mata dipaksa menutup. Bersin memaksa air, lendir kemudian udara meninggalkan dari hidung dengan kecepatan hingga 160 km per jam. Penghabisan berlangsung belaka selama 150 milidetik. Pada tahun 2012, para peneliti dari Universitas Pennsylvania menemukan bahwa bersin mengatur ulang silia sel-sel yang digunakan melapisi jaringan pada hidung. Kurang vitamin dipercaya bisa jadi menyebabkan asam urat. Jenis radang sendi sistemik yang digunakan ditandai dengan periode nyeri yang kambuh disertai oleh remisi. Lantas, asam urat kurang vitamin apa? Kekurangan nutrisi bukan menyebabkan asam urat, tetapi orang dengan asam urat kerap mengalaminya. Penelitian menunjukkan bahwa menambahkan suplemen seperti multisulfonil metana, asam folnat, juga vitamin C, D, kemudian B12 di makanan dapat membantu mengendalikan kadar asam urat. Akan tetapi, sementara beberapa suplemen dapat memperbaiki gejala asam urat, suplemen lain dapat memperburuk gejala.
Diperlukan lebih tinggi banyak penelitian untuk melakukan konfirmasi efek suplemen terhadap asam urat. Nutrisi memainkan peranan krusial pada perkembangan lalu penanganan asam urat. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang dimaksud seimbang secara keseluruhan dapat menurunkan resiko asam urat. Nutrisi tertentu seperti vitamin, mineral, serta serat, lemak, tak jenuh sangat dianjurkan untuk pencegahan asam urat. Namun, pola makan yang mana tinggi dapat meningkatkan resiko terkena asam urat atau memperburuk gejala asam urat. Purin adalah zat yang mana ditemukan secara alami di tubuh, kemudian pada makanan tertentu. Pada tubuh, asam urat dipecah menjadi asam urat yang digunakan dapat menyebabkan asam urat jikalau kadarnya menjadi terlalu tinggi purin. Meskipun pola makan yang dimaksud kaya asam urat bukan setiap saat menyebabkan asam urat, namun hal itu meningkatkan resikonya. Purin sejumlah terdapat pada daging merah, jeroan, kemudian jenis makanan laut tertentu. Ada cara cepat menurunkan berat badan tanpa olahraga. Langkah ini bisa jadi dicapai dengan mengontrol porsi makan secara cermat juga tepat dan juga menerapkan beberapa strategi. Berikut cara cepat menurunkan berat badan tanpa olahraga dilansir dari Times of India hari Sabtu. Gunakan piring lebih kecil. Menurut ahli gizi kuliner, ahli kemampuan fisik holistik, pendiri Eat Clean with Eshanka Wahi menyarankan pilih piring yang digunakan tambahan kecil untuk mengontrol porsi secara alami. Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung makan tambahan sedikit ketika menyajikan makanan pada piring yang lebih tinggi kecil akibat piring yang disebutkan menciptakan ilusi tambahan penuh, kata Wahi. Alih-alih mengunyah segera dari kotak atau prasmanan, bagilah porsi kecil di dalam melawan piring. Ini adalah membantu mengendalikan total makanan yang mana Anda makan tanpa berpikir panjang kemudian ingin menambahnya, sambungnya. Jangan makan langsung dari kantong atau kotak. Ini dapat menjadi alasan terbesar mengapa Anda makan berlebihan pada waktu ngemil. Ini adalah khususnya berlaku ketika Anda menonton atau bekerja sambil ngemil. Penelitian menunjukkan bahwa orang makan 50% tambahan berbagai pada waktu bukan ada petunjuk visual tentang ukuran porsi. Jadi, apabila Anda tidaklah bisa jadi hidup tanpa keripik atau kue favorit, bagilah isinya kepada porsi-porsi kecil. Dengan cara ini, ketika Anda lapar atau makan lantaran bosan, segera dari mangkuk atau kotak. Anda tidaklah akan menghabiskan seluruh porsinya. Organisasi Aspek Kesehatan Global melalui International Agency for Research on Cancer sudah pernah merilis estimasi terbaru mengenai beban neoplasma global. Informasi yang dikumpulkan dari 185 negara itu mengungkapkan bahwa ada 10 jenis neoplasma yang dimaksud terus menyumbang 2/3 dari perkara baru karsinoma yang bermunculan, juga menjadi penyulut utama kematian di tempat seluruh dunia. Menurut laporan tersebut, terdapat 20 juta perkara neoplasma baru pada seluruh dunia dengan 9,7 juta persoalan hukum kematian. Statistik tumor ganas global yang dimaksud mengkhawatirkan menekankan adanya keinginan mendesak terhadap teknologi diagnostik, kemudian terapi yang dimaksud canggih untuk meningkatkan hasil perawatan pasien. Sejalan dengan hal ini, MC Healthcare telah dilakukan mengambil langkah signifikan meningkatkan perawatan karsinoma di tempat Indonesia, yaitu dengan melengkapi infrastruktur dengan menginstalasi Biograph Vision Quadra pertama dalam Asia.